Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di acara sosialisasi guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Sobiron, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Tunas Harapan Pati. Ya, kita satu sekolahan ya. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi mengenai hal-hal apa saja yang sudah saya pelajari selama beberapa bulan ini di dalam pelatihan guru penggerak. Nah, ini saya dan teman-teman CGP itu sudah mempelajari satu modul. Nah, di dalam satu modul itu Bapak Ibu ada beberapa submodul. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah peran dan nilai guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Kita mulai satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama di modul 1.1 itu adalah mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara, karena kita orang Jawa biasanya huruf A diubah menjadi huruf O, tidak masalah, sama saja. Ternyata Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Apa itu menuntun? Kita itu sebagai guru hakikatnya adalah sebagai among, sebagai pamong. Anak didik itu punya kodratnya sendiri, punya kemampuan sendiri yang berbeda-beda. Nah, tugas kita hanya mengarahkan saja, hanya sebagai pamong, ngemong mereka, supaya apa? Agar bakat-bakat mereka itu tidak kemana-mana, agar bisa fokus sesuai dengan filosofi yang kedua, yaitu kodrat anak. Anak itu memiliki kodrat sendiri-sendiri. Misalkan ada anak yang bakatnya di musik, ada anak yang bakatnya di olahraga, ada anak yang bakatnya di matematika. Kita tidak bisa menyamakan mereka. Anak yang bakatnya musik kita samakan dengan anak yang bakatnya matematika, nggak bisa. Maka dari itu ya setiap anak itu punya kemampuan masing-masing. Nah, kita kalau kembali ke kodrat yang pertama adalah menuntun, anak punya kodrat, kemudian kita tugasnya adalah menuntun mereka agar sesuai kodratnya ini. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Nah, kodrat anak itu apa? Ya bermain. Bapak Ibu, kodrat anak itu tadi saya sampaikan bahwa anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah ngemong mereka agar apa? Terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Nah, karena kodrat anak itu adalah bermain. Betul ya? Kemudian yang ketiga, pendidikan Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Kalau dulu kita sekolah, mungkin zaman kita itu fokusnya ada pada guru. Sekarang fokusnya ada pada siswa. Kita melakukan pelatihan, melakukan apapun, nanti hasil akhirnya itu adalah siswa. Semuanya untuk siswa, ya, berpihak pada siswa. Filosofi yang keempat adalah anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa ada yang tahu Bapak Ibu? Tabula rasa itu kertas kosong. Nah, selama ini kita berpikiran anak itu kertas kosong yang kita sebagai guru nulis apapun yang kita kehendaki. Ternyata bukan. Karena apa? Ternyata anak itu sudah dilahirkan brol, begitu. Itu dia sudah mempunyai kemampuan, sudah punya bakat alami. Nah, kita sebagai guru tugasnya apa tadi? Menuntun. Anak ini bakatnya apa? Ya kita tuntun agar sesuai bakatnya tadi. Jadi memang anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong. Tugas kita hanya sebagai guru itu menebalkan. Mereka bakatnya di sini, ya sudah kita tebalkan. Karena kalau kita tidak tebalkan nanti bakat mereka samar-samar nggak jelas. Tugas kita ya ini menebalkan tadi ya. Kemudian filosofi yang kelima adalah budi pekerti. Selama ini kita memahami budi pekerti itu adalah sesuatu perilaku yang baik. Padahal pemahaman kita selama ini bukan perilaku yang baik saja.
Tapi yang dimaksud Ki Hajar Dewantara di sini adalah budi pekerti itu bersatunya pikiran, perasaan, kemudian kemauan. Jadi anak itu pikiran dan perasaan dan kemauannya itu selaras. Bukan saya kemauannya begini karena dipaksa seseorang akhirnya berbeda, kemudian melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan itu. Budi pekerti adalah kita menyelaraskan antara kemauan anak, perasaan anak, agar anak itu bisa bertindak sesuai kemauannya dia. Begitu bisa dipahami teman-teman? Ya. Kemudian kita sebagai guru, menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita itu sebagai petani. Kita hanya bertugas menyiapkan pupuknya, menyiapkan tanahnya, karena anak itu punya potensi sendiri-sendiri. Katakanlah begini, anak itu ada yang jagung, ada yang padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu menjadi jagung. Pun sebaliknya, kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, agar padi dan jagung itu tumbuh menjadi padi yang bermanfaat, padi jagung yang dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Sampai di sini mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara bisa mau ditanyakan? Tidak ada. Kemudian kita masuk ke modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kita sebagai guru penggerak itu ternyata tidak hanya guru penggerak ya, tapi guru pada umumnya itu sebenarnya punya nilai dan peran. Apa itu nilainya? Khususnya nilai dan peran guru penggerak. Kita lihat ini, gambar ini. Ternyata teman-teman, seorang guru penggerak itu punya nilai. Yang pertama, coba lihat bagian dalam ini. Yang pertama nilainya adalah mandiri. Seorang guru penggerak dia punya kemandirian. Mandiri untuk membuat media pembelajaran sendiri, mandiri untuk melaksanakan ulangan, mandiri untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kita harus punya nilai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Kita juga harus punya kemampuan reflektif. Kita harus bisa merefleksi diri kita sendiri. Saya itu kurangnya apa sih setelah melakukan pembelajaran? Oh, saya itu melakukan pembelajaran ini. Kita harus punya sikap reflektif. Kira-kira murid saya itu suka atau tidak ya? Kira-kira ulangan saya ini seperti ini bagus atau tidak ya? Oh, ternyata saya itu ada yang salah. Oh, ternyata itu saya butuh meningkatkan kompetensi yang seperti ini. Ini kemampuan reflektif kita harus punya. Jadi kemampuan ini akan menumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, kita juga harus mempunyai, sebagai guru penggerak itu mempunyai nilai kolaboratif. Kita harus bisa berkolaborasi. Terutama saya guru bahasa Indonesia, misalkan saya mau mengadakan apa namanya? Seperti saya guru bahasa Indonesia mau mengadakan ujian akhir. Ujian akhir ini tidak bisa saya laksanakan sendiri, pasti saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Misalkan ujian akhirnya saya ingin ada pementasan drama, berarti saya harus bisa berkolaborasi dengan guru-guru dari jurusan MM, dari guru-guru jurusan broadcasting, atau guru-guru bahasa Indonesia yang rekan sejawat saya, 1 MGMP. Gunanya untuk apa? Ya untuk menentukan kira-kira penilaian dari pementasan drama itu apa. Saya kolaborasi dengan teman-teman dari MM, dari broadcast, tujuannya untuk apa? Ya saya kemampuan saya di bidang broadcasting saya kurang. Nanti untuk mengambil gambar, untuk membuat flyer dan sebagainya. Jadi unsur kolaboratif kita juga harus punya. Yang keempat adalah nilai inovatif. Kita sebagai guru, apalagi zaman sekarang, kita harus bisa berinovasi. Apalagi zaman sekarang, zamannya daring, kalau kita tidak bisa melakukan inovasi, membuat mata pelajaran, membuat pelajaran atau media-media yang bagus, pastinya nanti kita akan ditinggalkan siswa. Betul atau betul? Ya, maka dari itu kita harus bisa berinovasi. Yang yang kelima adalah berpihak pada murid. Semuanya apa yang kita lakukan itu semuanya berpihak pada murid.
Nggak boleh kita kemauan saya sendiri, meninggikan ego kita, nggak bisa. Saya melakukan pembelajaran ini, saya membuat media ini, tujuannya siapa? Ya pasti berpihak pada murid. Murid itu butuhnya apa? Nah, kita berpihak pada mereka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya, kita lanjutkan ya. Sebagai guru penggerak, kita juga, peran kita itu apa? Kita juga punya peran. Perannya apa? Peran yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita juga harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Agar apa? Agar anak itu bisa terarahkan dengan baik. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kita juga harus bisa menggerakkan komunitas kita. Tidak hanya menggerakkan kita saja, tidak hanya menggerakkan anak-anak, tapi teman-teman sejawat bisa kita gerakkan. Misalkan kita bareng-bareng membuat video pembelajaran, kita menggerakkan mereka. Ayo kita membuat video pembelajaran bareng. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini guru penggerak itu juga tugasnya salah satunya atau perannya adalah menjadi coach. Kita harus punya kemampuan. Jika kita punya kemampuan lebih itu, kita nanti bisa ngajari teman-teman kita. Misalkan dalam hal membuat fotografi, membuat pembelajaran yang baik. Ada teman kita kok tidak bisa membuat media pembelajaran, kita menguasai mengenai kamera, editing. Nah, kita nanti bisa tularkan ilmunya kepada mereka. Atau yang sekarang banyak digunakan orang misalkan adalah mengajari atau menjadi coach untuk membuat dari Canva. Biasanya kan teman-teman masih banyak yang belum bisa. Akhirnya kita nanti menjadi coach untuk ngajari mereka Canva itu apa, kemudian bagaimana cara pembuatannya sehingga menjadi mungkin media pembelajaran atau ya semacam poster dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mendorong kolaborasi. Selain menjadi coach, kita juga bisa mendorong kolaborasi. Hampir sama dengan tadi menggerakkan komunitas, kita nanti mendorong teman-teman kita itu untuk bisa berkolaborasi antara bahasa Indonesia dengan jurusan, bahasa Inggris dengan jurusan, olahraga dengan jurusan. Misalkan kolaborasi, misalkan di dalam bahasa Indonesia itu ada teks prosedur, kemudian kita kolaborasi dengan jurusan mesin atau TITL. Kemudian kita berkolaborasi bagaimana caranya anak-anak itu presentasi, melakukan prosedur, melakukan sesuatu dengan bahasa yang baik dan yang benar. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Selain kita menjadi guru, menjadi pengajar bagi mereka, kita juga harus bisa menumbuh kembangkan sifat kepemimpinan murid itu. Agar apa tujuannya? Ya agar anak itu sifat pemimpinnya itu keluar. Caranya dengan apa? Ya mungkin kita bisa ikutkan dengan ekstra-ekstra tertentu yang ada kaitannya dengan kepemimpinan, yang intinya mereka itu bisa mengambil kesimpulan atau memimpin teman-temannya di dalam kelas. Jadi itu Bapak Ibu nilai dan peran guru penggerak. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum, tidak ada. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, nilai dan peran guru penggerak itu tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah agar terciptanya profil pelajar Pancasila. Di Indonesia sekarang banyak didengung-dengungkan atau banyak sekolah-sekolah yang sudah menuju ke profil pelajar Pancasila. Caranya bagaimana? Ya salah satu caranya adalah dengan nilai dan peran guru penggerak tadi. Profil pelajar Pancasila itu apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi tujuan kita mempunyai nilai dan peran guru penggerak itu apa? Ya ini, agar terciptanya siswa-siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, Bapak Ibu, modul yang ketiga mengenai visi guru penggerak. Apa itu visi? Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu harus mempunyai visi. Murid saya itu mau dibawa kemana sih? Kita harus punya pandangan. Saya kepengen murid saya itu bisa go internasional misalkan. Kalau penyanyi ya, go internasional ya. Saya kepengen murid saya itu, kalau saya bahasa Indonesia, saya pengen murid saya itu lihai dalam jadi MC. Lihai dalam menjadi MC podcast misalkan. Agak narsis ya.
Atau yang lain, pasti punya pandangan murid saya itu mau dibawa kemana. Nah, ini penting Bapak Ibu. Pentingnya kenapa? Agar apa ya, kita punya tujuan. Memang mungkin visi itu tidak bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang visi itu akan sangat berguna, akan membantu kita. Awalnya memang kalau kita menerapkan itu mungkin agak susah, tapi lama-kelamaan, nah nih gambarnya seperti gambar ini. Kalau kita menerapkan visi tertentu, awalnya mungkin susah, akan terseok-seok jatuh. Tapi ketika kita sudah biasa, nanti kita akan bisa terbang ke angkasa raya sesuai keinginan kita. Gitu ya. Bapak Ibu, untuk mencapai visi tadi ternyata ada salah satu cara, ada cara yang sangat efektif. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan metode atau paradigma IA. Apa itu IA? IA itu adalah apresiasi, IA itu adalah inquiry apresiatif. Apa itu? IA itu adalah pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Pendekatan dengan cara fokus pada kelebihan siswa, fokus pada kelebihan kita. Kita kan tahu bersama bahwa semua orang itu punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi kalau kita fokus pada kelemahan, nggak akan jadi, nggak akan jalan. Tapi kalau kita fokus pada kelebihan kita, niscaya akan secepat roket. Ya. Nah, IA itu ternyata juga ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah biasa disebut dengan bagja. B-nya apa? Buat pertanyaan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. Jabarkan rencana. Kemudian atur eksekusi. Ya. Modul yang keempat, Bapak Ibu, adalah mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita harus menciptakan sebuah budaya positif di dalam lingkungan belajar kita. Nah, caranya bagaimana untuk menciptakan budaya positif itu? Di dalam modul 1.4 dipelajari 6 hal atau 6 subbab. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dari stimulus, kemudian stimulus respon, kemudian ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah arti disiplin. Dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita zaman dahulu itu memang lebih pada stimulus respon. Contoh stimulus respon itu misalkan seperti ini. Dulu kita berusaha mencoba agar bisa mengubah orang lain. Orang ini begini, anak ini begini, saya harus ubah. Anak yang nakal misalkan, anak yang nakal saya ubah menjadi anak yang tidak nakal. Dulu seperti itu. Apakah itu betul? Ternyata itu kurang tepat. Yang betul bagaimana? Nah, kalau dulu itu kita mengubah orang lain, sekarang kita coba di teori kontrolnya itu kita berusaha agar bisa memahami pandangan orang lain. Misalkan anak kok melakukan sesuatu seperti ini, dulu kita hanya menyalahkan, oh salah, nanti saya atur biar bisa seperti ini. Enggak. Tapi sekarang kita harus memahami, oh anak itu kok melakukan perbuatannya seperti ini, kira-kira latar belakangnya apa. Ya, kita coba mengubah sudut pandang, tidak lagi mengubah mereka, tapi mengubah diri kita. Ya, dan seterusnya. Termasuk perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Teori kontrolnya bagaimana? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nggak bisa orang lain meskipun membuat peraturan nggak bisa mengontrol kita. Yang mengubah ya kita sendiri. Ya. Kemudian jika seorang anak melakukan sesuatu yang mungkin di kelas atau di sekolahan itu karena mereka mempunyai kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar mereka? Jadi Bapak Ibu, seorang anak melakukan sesuatu itu karena mereka itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Seorang anak atau manusia pada umumnya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah agar mereka memiliki cinta dan kasih atau memiliki kasih sayang dari orang lain. Yang ketiga adalah penguasaan, mereka butuh berkuasa. Yang keempat
kebebasan, mereka juga butuh kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Mari kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Misalkan ini ada salah satu contoh kasusnya, kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan menyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar ini kebutuhan dasar apa ya? Bapak Ibu, yang pertama ini kira-kira kebutuhan manusianya apa? Kasih sayang. Kasih sayang atau kesenangan? Kesenangan. Kita lihat tadi, kita senang ya, ada kesenangan, ada cinta kasih. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan dan senang menyanyi. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu, suka dan senang. Berarti dia kebutuhan manusianya adalah senang. Wah, aku senang nyanyi kok dilarang. Nah. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhannya apa? Butuh diapakan anak ini? Kira-kira? Tidak menyapaku, kata kuncinya tidak menyapaku. Apakah kebebasan, kesenangan, kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup? Sayang. Pastinya kasih sayang. Betul ya, kasih sayang ya? Kemudian yang ketiga, aku bosen. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja? Kira-kira dengan kata-kata seperti ini, itu kebutuhan anaknya apa kira-kira? Kesenangan atau kebebasan? Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti dia bosen, dia berarti butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas atau di depan kelas. Kira-kira kebutuhannya apa ya? Kebutuhan manusianya? Kasih sayang atau penguasaan? Penguasaan. Karena apa? Karena akunya itu aku sebel, gambarku tidak rapi. Dia butuh akunya, butuh penguasaannya. Bapak Ibu, selanjutnya mengenai teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling terendah itu adalah mengenai karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa tidak mengerjakan tugas, alasannya apa? Karena saya agar tidak dihukum, agar saya tidak dimarahi oleh Bapak Ibu guru. Berarti motivasinya untuk mengerjakan tugas itu adalah karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena barangkali kalau dia tidak mengerjakan tugas, gurunya akan menghukum 100 kali putaran lari misalkan, atau didenda 10 juta misalkan ya. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah agar mendapatkan imbalan. Contohnya bagaimana? Siswa misalkan tidak mengerjakan tugas karena apa? Karena gurunya itu setiap anak kalau mengerjakan tugas pasti dikasih uang 100.000 atau diberikan bintang kebahagiaan, bintang kejora atau bintang-bintang yang lainnya. Ya, ini dan teori-teori itu atau motivasi yang tadi itu berdasarnya dari eksternal. Lah yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau internal. Nah, karena apa? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Saya seorang murid, dia mau mengerjakan tugas, karena apa? Ya karena memang dia butuh. Saya butuh mata pelajaran ini, saya butuh bisa. Karena apa? Ya untuk menjadi cita-cita saya harus bisa pelajaran ini. Nah, itu berarti motivasi yang berasal dari dalam, dan yang ini adalah motivasi yang paling bagus. Nah, kemudian dalam menciptakan budaya positif itu, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini yang akan menciptakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati peraturan tadi akan mendatangkan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas tadi akan membuat lingkungan menjadi positif. Dengan lingkungan menjadi positif, maka yang keluar dari muridnya, yang keluar dari kita semua pasti adalah budaya yang positif. Ini yang dibutuhkan kita semuanya. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita coba pilih satu kasus ya. Kita pilih apakah
itu hukuman, keyakinan kelas, atau penghargaan. Kita ambil salah satu kasus saja. Misalkan satu kasus ini, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Pak Hendra kok berkendara harus memakai helm, kira-kira alasannya kenapa? Takut ditilang. Takut ditilang. Kalau takut ditilang itu keyakinan kelas, hukuman, atau penghargaan kira-kira? Hukuman ya, karena dia takut ditilang. Kalau Pak Heri menggunakan helm saat berkendara itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keselamatan, Pak. Menjaga keselamatan. Nah, menjaga keselamatan itu berarti dia punya keyakinan kelas. Dia punya keyakinan bahwa menjaga keselamatan itu memang memakai helm itu ya memang untuk menjaga keselamatan, bukan agar ditilang atau agar orang tuanya memberikan sanjungan atau teman-temannya memberikan sanjungan. Ya, seperti itu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian contoh peraturan dan keyakinan kelas. Ada satu contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya ya. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dalam buku kalimatnya apa? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Ini adalah hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi berarti apa? Berarti hukuman itu berasal dari orang lain, kemudian konsekuensi berasal dari diri sendiri. Dan itu konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan tadi, ya. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu jika ada anak-anak yang bermasalah atau membuat sesuatu yang tidak benar, kita punya 5 posisi kontrol. Apa itu? Yang satu, penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Setiap orang beda-beda. Ada guru ketika murid melakukan kesalahan, ada yang sebagai penghukum. Nggak mengerjakan tugas, ya sudah, sana, jungkir balik kamu di lapangan, misalkan. Pembuat orang merasa bersalah. Kamu kan yang membuat, yang mencoret-coret tembok di sekolahan dan lain sebagainya. Yang baik yang mana? Yang baik adalah posisi monitor atau manajer. Kita sebagai monitor, sebagai guru, sebagai memonitor atau sebagai manajer. Perbedaannya apa? Nah, ini kita lihat. Penghukum. Kalau kita seorang yang tipe penghukum, ketika ada anak yang ketika ada anak yang salah, pertanyaannya biasanya seperti ini: patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah saja, dan seterusnya. Intinya guru tersebut ingin menghukum anaknya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Contohnya apa? Nah, ketika ada anak merasa membuat kesalahan, dia memberi pernyataan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, dan seterusnya. Kemudian yang teman, ini mungkin banyak juga yang dilakukan orang, banyak dilakukan Bapak Ibu guru yang lain. Dia Bapak Ibu gurunya ketika ada anak bersalah atau bermasalah, dia mendekatinya ya seperti teman. Contohnya begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Dia kan memposisikan diri sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dia seolah-olah menjadi teman yang ya seperti teman, ingin membantu anaknya tersebut. Selanjutnya ada sebagai monitor, sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya memberi pertanyaan, peraturannya apa?
Apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan itu. Dan yang terakhir adalah manajer. Apa yang kita yakini selama ini? Apakah kamu meyakininya, dan seterusnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang paling baik di sini adalah posisi adalah monitor atau pemantau dan manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ketika tadi anak-anak ada kesalahan, kemudian kita mengelolanya. Mengelolanya dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak salah, yuk jangan disalah-salahkan terus, tapi kita dekati dengan cara restitusi ini agar apa? Agar dia bisa kembali ke teman-temannya, bahkan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti bukan menghukum, bukan untuk menebus kesalahan, ya belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ini yang paling penting. Restitusi bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada pemecahan masalahnya atau solusinya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah berbuat salah, kemudian dikembalikan kepada kelompoknya. Agar apa? Agar memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, ini tahapan-tahapan dari restitusi, dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi teman-teman, restitusi itu ada tahapan-tahapannya, dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan pertama adalah validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya biasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jika ada anak yang merasa bersalah, gurunya atau kita itu menanyakan, oh pasti dia punya alasan untuk melakukan seperti itu, bukan dimarahi kemudian disalah-salahkan. Kemudian tahap yang kedua adalah menstabilkan identitas. Oh gak apa-apa, orang-orang itu juga banyak yang melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Kamu bukan orang pertama yang melakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira dengan kamu melakukan seperti itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, kurang lebih segitiga restitusi itu seperti itu. Nah, ini contoh tadi urutannya ya, kalimatnya. Ini kita langsung ke simulasi. Simulasi kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Indonesia dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan. Acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, nggak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana sih Fajar? Gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Kira-kira teman-teman, Bapak Ibu, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang. Kasih sayang. Kok bisa kasih sayang? Mungkin dia butuh perhatian. Mungkin di rumah dia punya masalah gitu ya dengan teman-temannya, makanya dilampiaskan di sekolah. Apakah itu benar dia butuh kasih sayang? Kasih sayang atau kebebasan?
Bebas Pak, bebas. Ya, dia bebas. Bebasnya apa? Ya karena dia kepengen, ya kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe, ya. Kemudian, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kira-kira apa posisi kontrolnya? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Dengan kalimat apa membuat merasa bersalah? Kamu tidak kasihan sama. Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Dia memposisikan diri sebagai membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Dilakukan olehnya. Kira-kira apa? Jika Bu Dani ini pada posisi pemantau. Mungkin apa peraturan? Nah, peraturan apa yang selama ini kita sepakati? Betul tidak tidur di kelas itu diperbolehkan? Mungkin seperti itu ya. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Demikian Bapak Ibu yang sampaikan mengenai program Guru Penggerak modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Terima kasih atas kedatangan panjenengan semua di ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.